Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam rekan-rekan semua, mudah-mudahan semuanya ada dalam kondisi sehat ya. Ya, ada Mbak Sinta yang terlihat, ada Mas Raffi juga ya. Dan teman-teman yang lain juga, ini baru ada 30 partisipan. Mohon maaf ya kalau suara saya cukup serak gitu ya, kurang sehat juga gitu, tapi di pertemuan akhir rasanya perlu gitu ya untuk mengadakan Vicon gitu ya. Pertama kita ulas sedikit materi lah ya di beberapa pertemuan kemarin, kemudian nanti akan saya bocorkan soal UASnya supaya teman-teman bisa mengerjakan dari sekarang gitu ya. Jadi nanti setelah diverifikasi dari Kaprodi dan BPM gitu, nanti saya share sesuai minggu UASnya, tapi secara substansi boleh saya share sekarang gitu ya nanti supaya pada saat pengumpulan tidak ada keterlambatan atau alasan apapun lah gitu nanti, dan semuanya bisa mendapatkan nilai gitu ya, karena kemarin kan sudah membuat proposal ya, meskipun tidak semua kelompok yang mengirimkan proposal ke email gitu ya, dan tentunya akan ada perbedaan nilai ya. Artinya apa yang diharapkan misalkan ya seperti segmentasi, target, dan positioningnya tidak ada, ya nilainya tidak akan maksimal. Kemudian unique selling propositionnya ya, sebagai diferensiasi gitu daripada produk atau jasa dengan kompetitor lain tidak ditampilkan, yaitu juga akan berbeda nilainya gitu. Tapi sementara ini saya baru lihat di KM 204 ya, sebagian besar sudah saya buka dan beri nilai ya di KM 204, kecuali ada 3 mahasiswa yang filenya sulit saya buka, sulit saya download gitu ya. Kemudian di KM 20 berapa ya tadi? 20 yang sebagian sudah saya nilai. Ini di 202 ya. Di 202 juga sebagian sudah saya nilai, 203 belum ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi malam hari ini kita tidak berlama-lama ya. Kita bahas materi dulu ya supaya pemahamannya nggak menggantung nih gitu. Khususnya ya esensi materi yang perlu saya tekankan lagi, selain dari yang disampaikan Pak Anggoro di dalam video pembelajaran, itu ada dalam materi ke-14 ya. Jadi materi ke-13 sebelumnya itu berisi tentang praktik gitu ya. Teman-teman bisa gunakan aplikasi apa saja sebagai konten di dalam memasarkan gitu ya produknya atau jasanya, misalkan pakai Canva gitu ya. Pakai Canva kan bisa digunakan tuh ya untuk membuat materi ya, materi konten gitu, materi marketingnya gitu, atau menggunakan PowerPoint pun bisa sebetulnya. Jadi tergantung daripada skill ya atau kelihayan teman-teman di dalam menggunakan beberapa aplikasi. Nah, di pertemuan ke-15 ya, mungkin teman-teman ada yang sudah lihat atau yang belum lihat, itu lebih menekankan pada contoh ya. Ada contoh Aqua gitu ya, di mana brand ini sifatnya laten, artinya cenderung awet gitu ya di dalam pola pemasarannya, meskipun ya banyak sekali ya produk-produk air mineral seperti Le Mineral, seperti Fit gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi kok rasa-rasanya gitu ya yang tetap menempel di dalam benak kita sebagai konsumen gitu ya, itu tetap nama Aqua gitu, apapun produknya Aqua yang nempel di ingatan kita gitu. Nah, ada apa dengan Aqua itu sendiri gitu? Kalau kita melihat cara-cara promosi Aqua itu juga menggunakan strategi PR gitu ya. Bahasa-bahasa PR itu lebih menekankan pada bahasa yang sifatnya soft selling. Kemudian juga diidentikan dengan seperti seperti layanan masyarakat ya, kalau kita lihat konten-konten pemasaran Aqua ya yang ada di dalam media massa contohnya. Nah,
Teman-teman juga di sini perlu digarisbawahi juga ya bahwa ada 3 prinsip berbeda gitu ya, di mana pada saat eksekusi gitu ya, kita menyodorkan barang atau jasa kita itu, ya tentu ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan berbicara lebih banyak tentang brand gitu ya. Brand, apa itu brand dan apa itu branding gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang brand itu ya, secara visual itu bisa dilihat dari logo gitu ya, atau juga bisa dilihat dari bentuk bangunan gitu ya. Jadi brand itu sesuatu hal yang dilekatkan dalam benak konsumen gitu. Seperti tadi gitu ya, apapun minumannya ya, ya minuman dalam arti minuman kemasan ya, minuman air mineral, kok nampaknya yang menempel di dalam benak konsumen itu hanya Aqua, nama Aqua gitu. Jarang-jarang orang yang ya, beli Fit gitu ya, beli air mineral dan lain sebagainya. Begitupun dalam produk lain, contohnya mie instan gitu. Ada mie sedap, ada sari mie, kok kenapa manggilnya Indomie gitu ya. Jadi brand ini ya, ketika suatu barang, suatu produk atau jasa itu sudah berhasil dilekatkan pada benak konsumen, ada 2 kemungkinan. Apakah melekat di dalam aspek rasional saja atau sudah masuk ke dalam aspek emosional gitu. Syukur-syukur masuk ke dalam aspek emosional. Karena apa gitu. Misalkan ada pertimbangan konsumen itu melihat brand itu dari murah, dari harga yang murah, atau dari kenyamanan dan lain sebagainya gitu. Mas Raffi misalkan contoh di rumahnya pakai apa namanya pasta giginya Pepsodent gitu ya. Tetapi nggak semua anggota keluarganya suka pakai Pepsodent gitu. Ada yang Ciptaden dan lain sebagainya. Tapi kenapa toh selalu menggunakan kata Pepsodent contoh ya, sebagai contoh gitu, sebagai labeling dari semua produk pasta giginya gitu, atau produk-produk yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan menggunakan samponya pakai apa, Clear, Pantene gitu ya, Sunsilk dan lain sebagainya. Nah, jadi kembali pada beberapa pertemuan yang lalu gitu ya, di dalam materi siklus hidup produk ya, ada 4 tahapan. Ada tahap pertumbuhan, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan ya, sampai tahap penurunan baseline gitu ya. Kembali lagi ke awal gitu. Nah, kita berbicara brand ini sebetulnya berbicara tentang tahap pertama. Jadi bagaimana kita mempromosikan, mengenalkan produk atau jasa yang kita sodorkan kepada masyarakat gitu. Baik itu personal brand ya, atau produk sendiri nih, atau kita mewakili produk perusahaan gitu. Kita sebagai PR. Nah, itu yang disebut dengan brand. Jadi brand itu adalah goodwill gitu. Nanti kelengkapan atau hasil akhir dari brand ini adalah goodwill gitu, citra baik atau pemahaman yang baik, sehingga diterima di dalam benak dan hati konsumen gitu ya. Nah, bagaimana kelanjutan daripada upaya brand ini? Ya, tentunya di sini ada istilah marketing dan sales gitu. Nah, marketing di sini adalah upaya untuk mengenalkan gitu ya, untuk memenuhi terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Lagi-lagi kita akan berbicara tentang want and need gitu ya, keinginan dan kebutuhan gitu. Nah, seberapa besar efektivitas kita sebagai marketer gitu ya, dapat melihat keinginan dan kebutuhan itu sendiri gitu. Di dalam STP ada segmentasi, target, dan positioning. Oke, secara demografis orang-orangnya suka produk ini, tapi dilihat dari ekonomi, kemampuan ekonomi, nampaknya ada di dalam kelas menengah ke bawah gitu. Nah, bagaimana kita menampilkan atau menyajikan produk yang kita tawarkan berdasarkan kemampuan ekonominya? Maka salah satu solusinya adalah dibuatlah beberapa varian kemasan atau juga dibuat beberapa varian harga gitu ya. Makanya kemarin di dalam proposal juga saya banyak menemukan juga belum ada varian harga, kemudian varian kemasan ya. Ada yang small gitu ya, kecil, ada yang medium, ada yang apa namanya, ada yang besar gitu ya. Nah, jadi setelah
kita berusaha membangun sebuah image baru, image bagus gitu ya, brand, maka upayanya adalah lakukanlah pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, selain itu juga tentu gitu ya, upaya-upaya kita adalah menghasilkan loyal konsumen pada akhirnya, yaitu bagaimana kita menggiring calon pembeli kita untuk melakukan proses jual beli gitu ya, atau untuk melakukan proses pembelian ya. Itu sebetulnya ada di dalam materi perilaku konsumen gitu ya. Termasuk yang akan kita ulas ya gitu pada malam hari ini gitu. Jadi kalau teman-teman kemarin di proposal ada yang menggunakan AIDA gitu ya, konsep pemasaran AIDA, attention gitu, interest, desire, dan action. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau itu dimasukkan ke dalam media yang digunakan. Attentionnya akan teman-teman gunakan di fitur apa yang saya inginkan seperti itu. Misalkan teman-teman ingin membuat suatu attention dengan konten dengan menggunakan salah satu strategi promosi. Misalkan sales promotion gitu ya, memberikan diskon gitu. Buy one get one free atau berapa dari hari berapa dari momen gitu ya, momen misalkan Idul Adha dan ya yang mendekati gitu ya, momen terdekat atau nanti mungkin momen-momen yang lainnya ya. Nah, itu teman-teman analisa menggunakan reels video Pak gitu ya, karena durasi waktunya juga cukup memungkinkan dengan konten yang kami rancang gitu ya, dan itu akan membangkitkan attention. Setelah itu kami kembangkan lagi Pak gitu ya, untuk menghadirkan interestnya pada fitur apa, atau sama-sama menggunakan fitur reels video gitu ya. Tetapi bagaimana rancangannya, menggunakan strategi promosi apa, apakah berbeda strategi promosinya atau kombinasi antara strategi promosi 1 dan 3 contohnya. Gitu. Jadi keinginan saya itu sampai berada pada tahap analisa seperti apa teman-teman menggunakan memilih media itu yang dianalisa dengan konsep pemasaran itu tadi gitu. Tapi masih jarang juga yang menggunakan konsep AISAS gitu. Nah, itu menurut saya lebih relevan untuk saat ini karena di mana orang-orang atau calon pembeli itu melakukan search terlebih dahulu gitu ya terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Contoh kita bergerak di bidang properti. Misalkan kita bergerak dalam menawarkan jasa hotel atau penginapan. Otomatis orang-orang akan mencari gitu ya. Seberapa bagus rating hotel atau rating villa yang kita tawarkan gitu. Sehingga biasanya setelah konsumen menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan, biasanya suka ada feedback gitu ya. Ada email masuk gitu ya dari kita sebagai marketer gitu. Bagaimana pengalaman Anda menginap di hotel kami gitu ya. Bagikan ke beberapa teman untuk mendapatkan diskon pada penginapan selanjutnya. Nah, itu kan untuk menstimulus terjadinya advocate, mempromosikan secara cuma-cuma kepada orang lain menggunakan jasa orang yang sudah menggunakan produk atau jasa kita gitu. Jadi seperti testimoni ya. Jadi kalau berbicara tentang sales itu closing gitu ya, membuat orang membeli gitu. Banyak cara menggunakan hard sell atau soft sell gitu. Nanti akan kita bedah kalau berbicara itu di mata kuliah copywriting ya. Nah, kemudian Nah, di sini ada brand ya. Brand, value, dan benefit. Jadi ada dua sisi yang harus kita lihat bahwa apakah produk kita ini mampu menjangkau aspek emosional calon pembeli kita gitu ya, atau hanya berada pada level rasional gitu. Rasional itu kan berpikir tentang proses. Ini bagaimana prosesnya. Kalau kita berbicara tentang produk makanan, higienis atau tidak, halal atau tidak gitu ya. Kemudian juga ada konseptual, apa sih konsep yang dibangun, apakah kemewahan, apakah higienitas, apakah ya apapun itulah yang dapat membentuk persepsi konsumen gitu. Dan biasanya gitu ya, cara berpikirnya konsumen itu dilihat juga cukup lama gitu ya kalau dilihat dari aspek rasional gitu. Jadi ketika kita menawarkan suatu produk barang secara tangible ataupun jasa secara intangible,
pastikan gitu ya, mampu nggak produk kita menembus aspek emosional gitu, rasional dan emosional gitu. Nah, disampaikan juga ya oleh pemateri kita di dalam video gitu ya, oleh Pak Anggoro, bahwa brand yang cukup baik itu langsung menyasar pada aspek emosional sehingga melewati tahap rasional gitu, melewati tahap pertimbangan di dalam rasional itu tadi gitu. Langsung aja kena di hati gitu ya. Tapi melalui apa? Melalui brand itu tadi, bahwa brand itu sudah terbentuk, sudah melekat di dalam benak kita. Contoh ya, di sini secara rasional dan emosional ya, ini hanya contoh saja, teman-teman bisa membandingkan, mengkomparasikan dengan produk-produk lain gitu ya, baik yang sifatnya jasa atau produk gitu. Kalau kita berbicara tentang jam Rolex ya, yang mewah, secara rasional oke, kita mendapatkan apa keuntungan, misalkan ya di suatu saat ketika kita butuh uang bisa dijual sebagai investasi juga gitu ya. Tetapi dari segi emosionalnya mungkin kita mendapatkan kepercayaan diri gitu ya, sangat pede gitu, sangat confidence gitu ya. Kemudian juga bisa saja gitu ya, membangkitkan aura positif kita, pede di dalam berbicara, di dalam berpenampilan dan lain sebagainya. Atau secara rasional kita melihat bahwa oke, orang yang menggunakan jam Rolex itu diidentikan atau distereotipkan sebagai orang yang berkelas, mewah, sukses gitu ya, di dalam karirnya, di dalam ekonominya gitu. Kalau emotional value-nya sifat insting, naluri yang diterima konsumen ketika melihat produk gitu. Jadi ada kepuasan secara rasional juga secara emosional kita gitu. Jadi teman-teman juga mungkin banyak ya yang menggunakan beberapa produk, baik itu sepatu, jam tangan, jas ya, kaos dan lain sebagainya. Mungkin banyak juga di antara teman-teman yang mempertimbangkan brand. Karena kenapa? Ya, brand itu menjadi salah satu apa namanya pemenuhan dari keinginan dan kebutuhan tadi gitu ya. Ingin nyaman, butuh diakui gitu kan. Ingin, want and need tadi. Contoh ya teman-teman, kalau melihat, kalau apa, cari-cari baju, cari-cari kaos gitu ya, mungkin buat teman-teman yang cowok nih, ya sudah, saya mah nggak pusing-pusing Pak cari kaos ke Eger aja gitu. Karena pertama dari segi kualitas bagus, dari segi brandnya juga bagus gitu. Tetapi kan di luar daripada itu banyak yang cukup bagus juga gitu ya, produk serupa, tetapi dari brandnya tidak terkenal. Nah, itu tergantung seberapa efektif, seberapa sukseskah kita melekatkan brand kita ke dalam benak konsumen ya. Dan contoh-contoh yang lain. Nah, begitupun dengan visualisasi atau proyeksi ya. Jadi kita harus bisa memproyeksikan gitu. Produk atau jasa kita tuh sebisa mungkin kita proyeksikan ke dalam benak konsumen gitu. Di sini contohnya misalkan ya, istri cantik itu seperti apa gitu. Nah, harus kita bentuk konsep atau apa, persepsi konsumen itu sebagaimana apa yang dimaksud oleh kita sebagai produsen gitu ya, sebagai kita sebagai apa, oleh kita juga sebagai marketer gitu ya. Bentar ya. Ya, misalkan gini, kalau kalau apa namanya, secara logika ya, rasional gitu. Apa sih yang kita dapatkan gitu ya ketika memiliki teman lah gitu, atau istri yang cantik gitu ya. Ya, manfaat fisik enak dilihat gitu ya, nyaman gitu kan, pede juga gitu. Secara emosional ya ada kenyamanan gitu ya, nyambung, terus pengertian dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang membuat kita nyaman ya, berkomunikasi, berinteraksi gitu ya, dengan perempuan yang terlihat cantik di mata kita ya. Jadi usahakan sebetulnya konsep apa namanya, rasional dan emosional ini dibentuk itu sesuai dengan subjektivitas konsumen masing-masing gitu. Jadi kalau berbicara tentang apa namanya, proyeksi akan
goodwill tadi ya mengenai suatu brand, kemudian dilihat juga dari aspek rasional dan emosionalnya, itu seberapa lihai kita sebagai orang pemasaran gitu ya, mampu menempatkan sudut pandang konsumen sebagaimana apa yang kita bentuk, dan itu berlaku subjektif bagi setiap konsumen gitu. Nah, dimulai dari itu nanti akan membentuk suatu kesamaan pandangan sehingga terciptalah persepsi komunal gitu ya. Nah, ketika sudah terciptanya persepsi komunal, maka kemungkinan besarnya penjualan akan menaik dan terciptanya nanti loyal konsumen gitu. Karena dikonfirmasi dari konsumen A, konsumen B, konsumen C, oke, produk A ini bagus, produk B ini bagus gitu. Nyaman, enak, murah, dan lain sebagainya gitu ya. Begitupun dengan contoh-contoh yang lain gitu ya. Nah, selain itu ini teman-teman bisa baca saja, mungkin sudah melihat juga ya videonya. Oke. Nah, ini juga apa namanya penggunaan teknik ya dan taktik juga ya. Baru satu proposal yang menggunakan atau menyisipkan materi ini ya, yang kemarin konsultasi ke saya cukup bagus juga. Kemudian juga di dalam apa namanya penggunaan media ya, yang saya maksudkan di dalam komentar-komentar saya. Nah, ini ada yang disebut dengan multi channel dan omni channel. Nah, selain kualitas produk, kemudian harga yang murah, terus adanya diferensiasi atau disebut juga dengan unique selling proposition ya. Artinya produk kita, jasa kita itu memiliki keunggulan atau perbedaan signifikan gitu ya dibanding produk atau jasa yang lain. Selain dilihat dari aspek produknya, konsumen juga harus dimanjakan dengan kemudahan akses gitu. Makanya kemarin saya melihat juga nampaknya belum semua proposal memberikan penjelasan. Oke, teman-teman, saya berikan apa namanya contoh template gitu ya. Itu sebetulnya template itu sebagai acuan utamanya saja gitu. Tetapi teman-teman juga dapat berekspresi juga dengan menghadirkan aspek-aspek atau materi-materi lain gitu. Selain yang ada di dalam template proposal kemarin. Termasuk ini. Jadi teman-teman menggunakan medianya TikTok Pak dan apa namanya dan Instagram gitu. Kemudian juga pakai website Pak gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah website, TikTok dan Instagram ini saling terhubung atau saling terpisah gitu? Kan bisa saja ketika orang lain buka websitenya, di sana bisa klik langsung ke Instagramnya sehingga langsung terhubung gitu ya, atau langsung klik icon TikToknya atau apapun itu caranya menu TikToknya langsung terhubung. Nah, itu kan bentuk daripada omnichannel, saling terhubung gitu ya. Dengan proses pembayarannya juga bisa digunakan dengan beberapa cara gitu. Nah, ada lagi media yang memang menggunakan beberapa media tetapi masing-masing terpisah gitu. Ya, pakai website tetapi di website tidak ada gitu ya. Tidak ada keterhubungan antara website dengan Instagram, dengan Facebook gitu. Dengan media-media yang lainnya juga. Dengan YouTube gitu. Padahal itu memungkinkan, sangat memungkinkan gitu. Nah, ini yang membedakan gitu ya. Nampaknya kalau kita melihat perilaku konsumen di Indonesia saat ini gitu ya, dilihat dari beberapa jenjang apa namanya generasi gitu ya, ada generasi X, Y, Z, generasi Alpha gitu sampai sekarang. Nampaknya kita tidak cukup melihat pada keterbaruan dan keunggulan dari produk yang kita sampaikan, ya, dari produk yang kita tawarkan. Tetapi kita juga harus menawarkan kemudahan di dalam melakukan pembelian itu tadi. Kadangkala ada konsumen yang ingin membeli produk kita, ingin menggunakan jasa kita, tetapi apa namanya memiliki keterbatasan di dalam proses pembelian gitu. Wah, ini bisanya pakai ini nih gitu ya, pakai apa namanya, pakai aplikasi ini gitu. Sementara mungkin di beberapa konsumen yang punya handphone gitu ya, waduh harus install dulu gitu. Sementara memorinya sudah penuh gitu ya. Aplikasi mana ya yang harus dihapus gitu untuk install aplikasi ini gitu.
Nah, kan jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan omnichannel sebagai keterbaruan daripada teknologi digital saat ini, gitu ya. Oke, nah ini sepertinya tentang apa namanya, dulu sudah trending juga ya gitu. Jadi ada apa namanya, kerjasama gitu ya dulu tuh ya, dan pernah saya singgung juga gitu. Ini tuh tentang apa ya, antara McD dan BTS gitu ya. Jadi menggunakan apa namanya, eh, berbagai strategi komunikasi yang menyasar pada segmen-segmen tertentu. Nah, ini yang disebut juga kalau saya melihatnya sebagai niche market gitu ya. Kemarin juga di proposal sebetulnya teman-teman bisa mengerucutkannya seperti ini. Ketika segmentasinya sudah terlihat, dilihat dari aspek demografis, geografis, dan psikografis, kemudian targetingnya dipertegas lagi siapa, lalu positioningnya seperti apa. Alangkah lebih baiknya dikerucutkan menjadi niche market. Jadi sebetulnya market utama dari produk atau jasa yang teman-teman rancang di dalam proposal itu ke siapa gitu. Nah, masih belum ada juga teman-teman, kemarin masih belum banyak yang mencantumkan pada niche market gitu ya. Niche market sebagai ceruk pasar. Jadi pasar intinya gitu. Kalau kalau ini kan misalkan teman-teman ngelihat dulu tuh ada apa namanya, sangat booming ya McD dengan BTS gitu. Siapa sih yang disasar ya? Kalangan anak muda gitu ya. Kalangan orang-orang yang menjadi penggemar ya dari band tersebut gitu. Juga dilihat dari aspek demografisnya, atau dilihat dari aspek psikografisnya, anak muda yang cenderungan suka ngemil nongkrong di McD gitu ya, membicarakan hal-hal tentang band-band luar negeri gitu ya. Nah, maka saat itu masuklah gitu ya, tanpa pikir panjang berapapun harganya gitu. Masuklah pada aspek emosional tanpa mempertimbangkan aspek rasional lagi gitu. Nah, jadi berbagai macam kolaborasi, strategi, cara-cara marketing sekarang ini kalau kita lihat dengan jeli dan seksama itu sangat memungkinkan ada di dalam beberapa aktivitas kita. Contoh ya, sekarang banyak sekali YouTuber yang kontennya itu diisi oleh podcast-podcast ya. Kalau melihat artis ya hampir hampir beberapa artis yang apa namanya, yang sangat terkenal, atau ya banyak artis lah ya yang menggunakan podcast itu sebagai sarana promosi juga kan gitu. Gitu. Ada komedian, kemudian juga ada siapapun itulah ya, baik penyanyi gitu, komedian dan lain sebagainya. Nah, tentu kita harus melihat fenomena ini sebagai fenomena marketing. Kalau kita melihatnya dari aspek komunikasi pemasarannya gitu ya. Karena di sana akan merangsang kita sebagai stimulus juga, orang-orang akan melihat gitu ya, apa sih yang dibicarakan gitu. Lalu siapa sih yang menjadi opinion leader terhadap suatu produk atau jasa yang dibicarakan. Teman-teman, kalau kita melihat podcast sebagai fenomena komunikasi publik mungkin ya. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah ikut apa namanya mata kuliah podcast ya sama Pak Anggoro ya. Atau mungkin kakak tingkat ya, nanti akan ada mata kuliah podcast. Ada beberapa yang saya lihat, ada beberapa keunikan dan kekuatan ketika orang digiring atau apa namanya sudah ada pada tahap desire, hasrat ingin melihat, menonton, mendengarkan dari pertama kali klik podcast sampai berakhir gitu. Kenapa sih hal itu bisa terjadi gitu ya? Contoh, teman-teman buka podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya, buka podcastnya Denny Sumargo gitu. Ya sesuai dengan preferensi kita lah, kita sukanya dengan podcast siapa gitu. Kenapa ya kok kita dapat tergiring gitu pada hal-hal yang dibicarakan oleh beberapa orang di dalam konten podcast itu dari awal sampai akhir gitu. Itu karena ada opinion leader gitu ya. Ada orang yang berusaha memimpin opini atas apa yang diperbincangkan gitu. Nah, itu juga menjadi kekuatan dari apa namanya? Dari figur ya, figur atau tokoh
yang dianggap itu memiliki frekuensi yang sama dengan kita sebagai user daripada pengguna, ya baik pengguna produk yang dibicarakan atau memang sebagai user dari pengguna atau penikmat ya, dari konten yang disediakan gitu. Jadi cara-cara seperti itu, apalagi sekarang di era digital marketing, contoh nih Mbak Sinta, mungkin kalau saya melihat itu sebuah profesi Mbak Sinta atau kegiatan Mbak Sinta sebagai suatu kegiatan yang sangat jarang atau masih jarang gitu loh. Itu sebagai atau dikategorikan sebagai blue ocean strategi gitu ya, karena pangsa pasarnya ada tetapi mungkin kompetitornya masih belum terlihat jelas. Coba deh bagaimana orang-orang bisa melihat, mengerti dan tertarik dari konten-konten yang disediakan melalui podcast salah satunya, yang dibentuk ya, yang dikemas secara informal, secara asyik gitu ya. Kemudian ada juga testimoni pelanggan. Nah, jadi orang-orang sekarang itu melihat pada aspek ya tadi ya, adanya aspek rasional dan emosional gitu. Gitu. Jadi memang sangat menarik sekali gitu ya kalau kita melihat podcast sebagai suatu fenomena marketing saat ini gitu. Selain juga kalau kita berbicara konten secara visual, nanti kita akan belajar copywriting, bagaimana membuat suatu konten pemasaran itu kan mungkin sudah kita kenal ya, sudah kita lihat beberapa waktu yang lama ya, atau juga secara secara audio gitu ya, ada di beberapa radio. Kalau kita lagi nyetir ya pasti adalah gitu ya, kalau kita setel radio itu adalah muatan-muatan muatan-muatan marketing gitu. Tetapi kalau kita melihat fenomena podcast sekarang ini, nah di sana permainan storytelling gitu. Ada juga beberapa yang melakukan penelitian ya, tetapi ini konteksnya masih cukup beda sih ya. Jadi penggunaan storytelling ini digunakan sebagai salah satu cara atau strategi untuk membentuk iklim komunikasi di dalam perusahaan. Ada ya rekan saya yang melakukan penelitian itu. Nah, kalau kita sangkut pautkan ke dalam upaya marketing, penggunaan storytelling ini ya, itu kan kalau kita melihat konten di dalam podcast kan melihat percakapan antara satu individu dengan individu yang lain, atau mungkin secara kelompok ya, ada sebagai komunikator juga komunikannya gitu ya. Kalau kelompok kan identiknya tiga orang minimal gitu ya. Nah, dengan storytelling itu ada kekuatan, ada value sendiri, ada desire sendiri orang-orang untuk melihat lebih dalam, lebih seksama sampai berakhirnya video. Teman-teman bisa menggunakan strategi seperti itu gitu ya, dengan berbagai konsep yang mungkin bisa berbeda gitu ya dengan konsep-konsep storytelling yang sudah ada gitu. Nah, ini mungkin yang bisa saya berikan pandangan ya tentang ulasan materi kita pada malam hari ini di pertemuan ke-15 ya. Untuk pertemuan ke-15 mungkin itu sifatnya contoh ya. Silakan melihat saja materi PPT dan videonya sebagai contoh, teman-teman juga bisa memahami dengan mudah gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini saya ingin menyampaikan supaya teman-teman ada persiapan gitu. Untuk soal UAS-nya ya seperti ini ya, teman-teman langsung melihat poin kedua saja. Jadi poin pertamanya ini sudah saya berikan ya di poin tugas 2 kemarin gitu. Jadi teman-teman kalau coba baca poin 1 ya, menyusun draft proposal dengan ketentuan sebagai berikut: membuat kelompok ya, kemudian merancang mini project, setiap kelompok merumuskan, menyusun kampanye pemasaran, dan sajian proposalnya menyertakan strategi digital marketing. Itu sudah teman-teman lakukan di tugas kedua ya. Nah, untuk untuk UAS-nya gitu ya, karena memang ini juga belum ditandatangani buka prodi dan penjaminan mutu ya, tapi oke, saya kasih bocoran saja, nanti setelah validasi langsung di-share ya sesuai waktunya. Jadi teman-teman di sini melanjutkan ya. Jadi proposalnya itu
dipresentasikan ya di dalam bentuk rekaman video gitu ya. Nah, rekaman video itu diunggah ke media sosial YouTube. Kalau teman-teman ada 5 anggota ya di dalam kelompok, cukup diposting di salah satu akun saja, di salah satu akun anggota kelompok saja, gitu ya. Nah, tetapi nanti di dalam submit jawaban, teman-teman cukup memberikan linknya saja, gitu. Jadi teman-teman bekerja kelompok 5 orang ya kan, dari tugas 2, lalu postingnya ke akun YouTube-nya, ke salah satu akun YouTube dari anggotanya saja, tetapi semua anggota nanti harus submit ya dalam berupa linknya sebagai jawaban UAS gitu. Nah, setiap anggota kelompok harus memiliki kontribusi aktif yang saya inginkan ya dalam menyusun draft dan presentasi proposal. Kalau ada 5 anggota kelompok, usahakan 5-5-nya tampil di dalam presentasi. Dan saya harapkan ketika presentasi nanti tampil secara visual gitu ya. Ada rekaman wajahnya lagi presentasi gitu. Yang paling sederhana, teman-teman bisa menggunakan aplikasi PowerPoint itu sendiri gitu ya, sebagai media untuk melakukan rekaman videonya gitu. Itu kan di PowerPoint bisa ya untuk direkam gitu. Dan harus semua terlibat mempresentasikan gitu ya. Nah, substansi proposal yang disampaikan itu setidaknya ada di dalam ketentuan template gitu. Adapun pertanyaan dari saya ketika teman-teman melakukan konsultasi ke email atau misalkan kritik dari saya, disinilah teman-teman memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi apa yang saya tanyakan saat konsultasi kemarin, apa yang saya minta, apa yang saya kritik atau apa yang saya berikan saran. Misalkan sesuai dengan arahan Pak Isan gitu ya, saya atau kelompok kami sudah melakukan perbaikan pada poin A, B, C, D. Atau sesuai dengan pertanyaan yang Pak Isan sampaikan terkait poin A, izinkan kami menjawab bahwa kenapa kami menentukan segmentasi di ABC karena dasarnya ini. Atau kenapa kami menggunakan media ini, misalkan karena jawaban kami disesuaikan dengan segmentasi yang kami arah gitu. Kenapa misalkan kami menentukan USP-nya seperti ini? Karena dilihat dari beberapa pesaing gitu ya, dari beberapa produk atau jasa yang ada di pasar sekarang, nampaknya belum ada yang memiliki fitur seperti apa yang kami sampaikan. Nah, jadi teman-teman memiliki kesempatan untuk mengklarifikasi, menambahkan secara vokal, secara verbal vokal di dalam presentasi nanti. Jadi cukup maksimal 15 menit ya gitu untuk durasi presentasinya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Mungkin sudah paham ya? Kurang lebih paham, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Jadi ini persiapan ya, karena mungkin kalau tidak salah kalau saya melihat di kalender akademik ya, minggu depan apakah sudah masuk UAS atau belum. Kalau misalkan masih belum masuk UAS, masih minggu tenang gitu ya, teman-teman bisa melakukan persiapannya dari sekarang, sehingga ketika nanti saya post post soal UAS-nya, teman-teman bisa langsung submit gitu ya, dan langsung saya koreksi gitu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya minta beberapa komentar saja dari rekan-rekan semua. Apa yang didapat selama perkuliahan kita 1 semester? Karena pertemuan Vicon kita malam hari ini menjadi pertemuan terakhir ya, gitu, di dalam mata kuliah Digital Marketing Communication. Kira-kira ada yang ingin memberikan opininya, argumennya, silakan. Mbak Sinta boleh lah, terus nanti Mas Fatah ya, boleh Mas Raffi juga gitu, atau yang lainnya. Kira-kira gimana nih? Ya, malam Pak Iksan. Ya, malam Mbak Sinta.
seperti yang saya bilang semester lalu, kelas Pak Iksan itu tidak pernah mudah buat saya karena materinya banyak, kemudian padat, dan sayangnya semester ini Bapak tidak bisa aktif memberikan seaktif semester lalu ya Pak ya untuk Vicon ya Pak. Betul. Jadi ya jadi banyak hal yang kami harus belajar sendiri. Karena kalau saya pribadi sih lebih suka semester lalu nih Pak. Jadi setiap minggu tuh materinya dibahas kan sama Pak Iksan kan. Yang saya dapatkan semester ini ternyata pemasaran di era digital itu sangat berbeda dengan pemasaran di era konvensional. Sangat jelimet, kemudian sangat harus up to date dengan zaman sekarang yang memasuki 4.0 ya Pak ya, digital. Tapi yang ingin saya tanyakan, mungkin teman-teman bisa sharing juga yang bekerja di bagian pemasaran, yang bekerja di bagian promosi. Sebetulnya kita pelajari selama semester ini apakah benar-benar diterapkan di real life atau kita hanya ambil beberapa saja? Karena kalau saya kan backgroundnya jurnalistik ya Pak. Itu tuh sebetulnya dalam prakteknya nggak semua etika jurnalistik diterapkan. Karena kalau zaman sekarang itu lebih parah lagi, tidak semua berita mengandung cover both side. Jadi kadang wartawan hanya mengambil satu dari narasumber, sementara yang pendapatnya berseberangan itu tidak dimuat sama mereka. Karena kan sekarang yang penting kecepatan berita, bukan bukan berita yang valid atau berita yang komprehensif, melainkan cepat. Jadi yang saya tanyakan sama teman-teman lain, Pak Iksan juga beli pendapat, sebetulnya semua materi itu nanti kita terapkan nggak sih? Karena saya pusing gitu. Aida, Aisyah, 7P, 4P, aduh. Jadi saya pengen ditanya aja sih terjadi pemasaran sih. Makasih Pak. Ya, nampaknya ini Mbak Dian nih ya. Kalau nggak salah, Mbak Dian juga bergerak di bidang marketing. Silakan Mbak Dian, gimana Mbak Dian? Ya, Pak Isan, mohon maaf saya off cam ya Pak, karena ini baru ke kantor. Iya. Jadi kalau menanggapi tadi yang Mbak Cinta sampaikan bahwa apa sih yang kita dapat gitu selama perkuliahan dan apakah ini teraplikasikan dengan baik. Kalau bagi saya Pak, yang memang setiap harinya bergelut di dunia komunikasi ya Pak, memang kurang lebih apa yang Bapak sampaikan cukup mengakomodir. Seperti misalnya saya diingatkan kembali akan pentingnya Aisyah, Aida seperti itu, dan itu memang memegang pada saat era omnichannel seperti ini ya Pak, memegang peran sangat penting untuk kita atau untuk orang branding mengkomunikasikan pesan perusahaan ataupun pesan produk yang ingin kita sampaikan. Cuma kalau kita ngomong soal channel atau saluran yang mau kita pakai, itu kembali lagi ke konsumen kita, behavior konsumen kita seperti apa. Karena walaupun kita ngomong sekarang udah eranya digital, udah eranya shifting, tapi ternyata masih banyak juga orang Indonesia yang belum digital savvy gitu. Jadi kita harus bagaimana caranya mengkomunikasikan antara pemasaran tradisional dan pemasaran digital untuk generasi selanjutnya dan generasi sebelumnya. Kurang lebih seperti itu kalau yang saya rasakan. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih itu ya. Sudah ada respon dari Mbak Dian. Dari teman-teman yang lain mungkin silakan. Dari Mas Raffi boleh, dari Mas Fatah atau yang off cam juga boleh. Mas Fatah dulu boleh nih. Atau Mas Raffi silakan. Mas Fatah. Izin bicara Pak. Ya. Ini sebenarnya pengalaman semester 2 ini benar-benar pengalaman yang saya bilang kocak sih. Soalnya ada beberapa kejadian di awal gitu, seperti ada mata kuliah ganda, habis itu saya kelewat 4 minggu, habis itu verifikasinya juga, aduh, nunggu verifikasi buat isi KRS juga saya yang pada awalnya belum ngerti juga, tapi untungnya dibantu sama Pak Iksan. Sama untuk kuliahnya Pak Iksan ini ya, saya kan itu suka baca materi dulu sebelum ada VidCon. Dan itu kalau saya baca gitu, sama meskipun udah ngeliat video yang buatannya Pak Anggoro itu ya, kadang saya juga suka kurang paham sih. Cuman pas saya mau nanya itu di VidCon udah dijelaskan, dan jadinya saya nggak jadi nanya. Jadi ya bagus lah. Sama saya juga dulu kan itu SMK jurusan pemasaran. Saya juga udah agak familiar sih dengan istilah segmentasi pasar, riset produk, ISAS, habis itu apa ya, yang itu umur produk juga. Ya, siklus hidup ya benar. Karena saya agak
kurang nangkep juga, tapi ya berkat Pak Iksan setelah membuka wawasan saya dengan itu. Iya. Mas Fatah ini masuknya itu ya terlambat ya. Ya, Iya Pak. iya masih ingat saya juga ya. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti lah ya Mas Fatah ya. Jadi ya begitulah gitu ya dunia marketing, apalagi dulu SMK-nya marketing, sehingga setidaknya ada dasar gitu ya, dan langsung bisa menyeimbangkan gitu dari beberapa istilah marketing gitu. Iya Pak, saya juga ingat dulu itu pas baru pertama masuk udah kerja sama Neuron, terus disuruh jualan kosmetik. Wah, itu kok bisa ya kosmetik, gimana tuh? Jadi tantangan tersendiri loh Mas Fatah jualan kosmetik, gimana tuh? Iya, karena saya juga itu ya masih pakai cara konvensional, saya pakai baju pemasaran yang bentuknya kemeja terus keliling itu kompleks. Bu, Merek apa, Mas? Sales, jaga, Bu. sales mungkin ya kayak gitu ya. Iya, kayak gitu. Oh, Merek apa Mas Fatah? Kosmetiknya merek apa? Neuron. Baru ya? Iya sih, soalnya orang juga itu pada nanya ke saya, ini pada belum kenal istilahnya gitu. Rox pakai X ya Mas? Lokal atau luar? Ya saya kurang tahu sih, saya tahu ya jual-jual aja. Kamu nggak boleh jawab kayak gitu. kamu harus knowledge produknya harus benar. Jadi nggak tahu itu lokal atau betul. luar. Harus, jadi ada representasi produk itu harus diketahui, dikuasai oleh Mas Fatah gitu loh. Nanti orang tanya itu apa, nggak tahu. Kalau itu kan orang mau interest gimana gitu loh. Jadi apapun bidangnya yang kita geluti gitu ya. Ada juga teman saya gitu yang bergerak di medikal gitu ya, di obat-obatan farmasi, tapi backgroundnya dari komunikasi, mau nggak mau ya harus menghafal istilah-istilah obat dan lain sebagainya, kegunaannya, dosisnya berapa. Masa bodoh dengan latar belakang pendidikan. Kalau dia menjadi representasi dari produk atau suatu perusahaan, ya dia harus mencerminkan gitu. Nah itu disebut dengan PR gitu. Sebagai ya PR, personal PR-nya dari produk. Ya nggak apa-apa lah, nanti dia juga belajar bareng-bareng ya Mas Fatah ya. Iya. Gitu. Kira-kira gimana nih Mas Raffi? Kesan-kesannya gimana nih Mas? Kebetulan ini pertemuan pertama kita juga Pak. Semester lalu saya nggak sempat ketemu sama Bapak. Oh gitu? Ya. Oh iya. Iya. Gitu ya. So far sangat menarik karena mata kuliah ini sangat relate banget dengan pekerjaan saya. Saya juga bekerja di bidang marketing. Marketing. Oh gitu iya. ya. Jadi kalau misalkan menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta, sebenarnya banyak yang dipakai nggak sih dari konsepnya? 4P itu konsep awalnya ya Mbak. Jadi dulu banget gitu ya, waktu saya dulu dalam TK gitu, bantuin ayah saya dagang, Tanah Abang tuh konsepnya pakainya 4P itu. Kemudian Orang Padang gitu ya, dari kecil udah dagang. namanya memang harus dagang sih ya. Karena kan ya kalau nggak dagang nggak muter duitnya. Dan duitnya lebih gede yang dagang daripada yang kerja biasanya. Ya. Konsep awalnya 4P, kemudian beradaptasi dengan AIDA. AIDA ini kalau misalnya kita lihat dulu, kita banyak sekali segala macam itu, semua makanan serba dimacam-macain. Nah, itu bagian dari AIDA. Kemudian diapa-apain semuanya, es kepal Milo, segala macam ya, kalau misalkan masih ingat gitu ya. Itu sempat masa era-era seperti itu, bahkan telur gulung, isinya sosis, segala macam, ada serba mozzarella, nah itu bagian dari AIDA. Dan sekarang itu memang yang sedang ini adalah di konsep di AISAS. Tapi kalau dalam prakteknya, karena banyak sekali para entrepreneur muda ini, mereka ngambil jalannya yang simple. Sebenarnya kalau berbisnis ya harus paham dulu nih detail dalamnya seperti apa. Jangan sampai nanti salah hitungan, terutama dalam hal strategi permarketingannya. Karena banyak para pengusaha itu mereka gagal di tahun kedua karena mereka nggak paham untuk konsep marketingnya dia mau kayak gimana. Mereka cuma tahu bahwa barangnya ada dan mau jualnya kemana. Dan mungkin sekedar saran juga gitu ya, kalau tadi Mas Fatah bilang jualannya ke lingkup yang kecil, betul sih, ke lingkungan tetangga segala macam, tapi sebenarnya tetangga kita itu bukan target market kita. Karena kalau misalkan target market kita hanya lingkungan teman, seberapa banyak teman sih gitu ya. Mungkin kalau misalkan dihitung nih gitu ya, saya punya sosial media
mungkin di followers mungkin ada hampir 1.000 orang, tapi dari 1.000 orang itu yang aktif itu hanya sekitar 10-20%. Artinya saya cuma punya target market hanya sampai 200 orang. Apakah saya akan hidup dengan 200 pelanggan itu? Itu kan tentu tidak. Jadi sebenarnya target market kita tuh bukan teman-teman kita. Jadi sekedar saran saja gitu ya, kalau misalkan Mas Fatah nih gitu dengan produk kosmetiknya itu sasaran teman-temannya boleh, tapi itu hanya sebagian kecil. Pemasarannya harusnya di luar. Jadi jangan mulai dari teman-teman kita sekitar dulu, karena kalau kita fokus ke teman-teman sekitar kita doang, ya nanti bisnisnya nggak berkembang. Tapi kalau aku boleh kasih feedback ya, Mas Raffi ya. Boleh. Ya, Mas, lo udah tahu lah ya, saya kan animal communicator. Tapi sebelum aku 100% di sini, jadi selama bertahun-tahun itu, tepatnya 2009 ya, pas era Facebook. Itu tanpa saya sudah membangun komunitas, bukan membangun ya, saya sudah terlibat dalam banyak komunitas perhewanan. Jadi ketika saya memproklamirkan diri sebagai Ancom, nah itu karena sudah ada karena komunitasnya udah kebentuk nih, udah sampai ribuan teman-teman penyayang hewan, promosinya gampang dilakukan, Mas. Dan mereka dengan senang hati advokat tadi, mau tumak jadinya promosinya. Jadi menurut aku nggak ada salahnya ketika kita ke teman, kalau memang kita punya kapabilitas untuk itu. Kalau memang teman tahu bahwa, karena kan menurut saya Pak Iksan, orang kadang membeli produk kita bukan ke semata-mata produk nih, yang khusus untuk niche market ya, tapi orang melihat kita siapa. Jadi kita tuh the real, jadi kita sendiri adalah perwakilan dari produk itu. Kalau misalnya produk itu sebagus apapun, tapi kitanya tidak menyenangkan, attitude-nya tidak profesional, saya pikir orang juga nggak akan tertarik membeli produk kita gitu, Pak. Betul, karena memang kalau customer itu aja beli produk itu karena ada dua hal. Pertama karena dia butuh, dan kedua adalah karena dia tertarik dengan penjualnya. Gitu kan, tapi kan kebanyakan nih berdasarkan saya praktek ya gitu ya, sependek pengalaman saya aja gitu ya, karena teman-teman saya sempat berbicara bahwa bisnisnya mereka stuck karena fokusnya ke lingkungan kecil. Tapi kalau misalkan kayak Mbak Sinta bisa berhasil karena Mbak Sinta tahu nih bagaimana cara memodifikasi dari angka yang tadi saya bilang tadi kan, karena kan fokus saya hanya 100-200 orang, bagaimana caranya 100-200 ini bisa berkembang, dia minimal bisa membicarakan, menginformasikan ke temannya dia. Kalau 100-200 orang tadi bicarakan dengan 1-2 orang saja, artinya target market Mbak Sinta naik jadi 400 orang. Gitu. Jadi bisnis MLM-nya itu sebenarnya harus dipakai. Jadi MLM itu ada positifnya, tapi positifnya seperti tadi. Jadi rantai informasinya harus jelas juga, dan inilah harus dipelajari di bagian marketing. Gitu sih ya. Iya, terus kalau untuk pembelajaran nih Pak, saran semoga semester besok kita lebih banyak Vicon. Boleh disampaikan ya Pak ya. Oh, baik. Dan kembali ke Haruka Pak, Adlink ini kalau Haruka itu terstruktur dan sistematis gitu ya Pak. Jadi kita tahu belum ngerjain tugas, belum ngerjain ini. Tapi kalau Adlink tuh nunggu postingan dosen kadang nggak ada juga. Oh, nggak ada notifnya gitu ya. Dan jadwal Viconnya lebih terarah. Seminggu ke depan kita tahu Pak kapan jadwal Viconnya. Walaupun berubah-ubah. Oke. Sebelumnya ada yang sudah ke kampus? Kita mau buka prodi, ada belum, Mas Raffi? Rencananya Jumat besok ya, Raf ya? Ya, Jumat. Tapi kayaknya boleh. Tapi dosen-dosen kayaknya udah pada di luar Jakarta nih. Gitu, ya mau lebaran ya Pak ya. Satu lagi nih Pak, Bapak belum bahas MLM Pak. Itu kan bagian dari pemasaran juga. Mumpung Raffi mention, saya juga MLM itu ya tadi yang disampaikan Mas Raffi itu sebagai rantai informasi ya gitu. Kalau kita lihat secara konvensional dulu MLM itu terkesannya itu gimana ya? Ada stigma ya negatif ya Pak. Gitu. Unsur memanfaatkan. Nah, jadi kesannya itu jadi bukan proses marketing yang baik dan sehat gitu loh. Nah, kalau kita konversikan ke era digital saat ini, ya justru stimulus yang kita bangun itu mampu dikembangkan secara tersendiri secara otomatis gitu ya oleh pengguna atau user yang pernah mengalami atau menggunakan produk kita tadi gitu ya. Tadi seperti advocate tadi gitu ya, dari lingkungan komunitas kita gitu ataupun dari testimoni kita gitu.
Materi ini dirancang itu secara tim, tapi memang kalau kajian khusus dari LMM dilihat dari sudut pandang digital mungkin belum ada ya di materi gitu ya, atau juga belum spesifik gitu. Ya nggak apa-apa, itu sebagai saran aja. Apakah di semester ke depan ada pembaruan materi gitu. Tapi intinya sebagai rantai informasi kan ya, Mas Raffi tadi Ya. gitu. Bagaimana komunikasi itu, pesan itu disampaikan gitu ya, secara vertikal, kemudian secara horizontal, secara diagonal gitu. Kalau komunikasi tadi, pesan komunikasi dari Mbak Sinta kepada komunitasnya itu saya rasa dapat dikategorikan sebagai pesan yang sifatnya diagonal gitu, sama-sama berada pada lingkaran yang sama gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dari lingkungan itu tadi mampu mengkomunikasikan tuh advocate lagi kepada orang awam, kepada lingkungan yang lebih komunal lagi gitu. Sehingga komunikasinya berjalan lebih luas gitu. Adapun vertikal ya nanti dari konsumen, dari produsen langsung turun gitu ya. Dan sifatnya biasanya vertikal satu arah gitu. Nah, di dalam penggunaan media pun kan ada beberapa media yang hanya membatasi udah satu arah informasi saja gitu. Tidak ada ya menu-menu atau layanan yang diberikan untuk memberikan feedback gitu. Kalau horizontal biasanya identiknya dua arah. Gitu. Kita bisa chatting, kita bisa komen gitu dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Pak Lestari atau siapa nih yang mau memberikan komentar lagi? Silahkan. Kita berarti nggak ini satu angkatan nggak Mbak Sinta Mas Raffi ini? Satu angkatan. Iya, Satu saya sama angkatan. Raffi satu Berarti angkatan. semester depan masuk semester berapa? 3. 3 bareng sama kakak 4. 3 ya. Besok 3. Ada yang Di semester kelasnya depan bareng masuk 4. semester 5 berarti ya. Ya udah. Oke. Jadi teman-teman ya, saya juga ingin menyampaikan terima kasih atas atensi dan kebersamaan kita dalam satu semester gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kami rancang ini materinya bisa membawa kebermanfaatan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, ataupun bagi teman-teman yang masih awam sama sekali. Nah, dalam prosesnya, dalam proses belajarnya juga tidak lupa saya ingin meminta maaf gitu ya karena keterbatasan atau ketidakmaksimalan atau mungkin ada salah persepsi, salah pemahaman, salah penyampaian gitu ya dari saya di dalam memberikan pandangan, sudut pandang gitu atau diskusi tentang digital marketing communication. Kiranya saya dapat dimaafkan agar nanti ke depannya sama-sama saling memperbaiki, juga lebih baik lagi dalam proses perkuliahan di mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, terima kasih banyak atas atensi dan kebersamaannya. Tidak terasa kita sudah ada di pertemuan ke-15 gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa standby terus lah gitu ya dengan segala dinamika yang ada di Unsia ini gitu ya. Kayaknya kita gimana? Untuk soal UAS-nya boleh di-share dulu, Pak. Ya mau di screenshot ya, nggak apa-apa. Nanti sama kok soalnya kayak gini ya. Nanti yang dilihat poin keduanya aja ya. Ini kan poin ke-1 udah dilakukan. Siap. Kalau LMS kan infonya kan tanggal 18 ya, Pak ya. Berarti minggu depan minggu tenang kita ya. 18 bentar. 18. Berarti masih libur ya minggu depan ya? Iya. Iya, mungkin kalau kayak gitu minggu tenang. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai waktu yang ada gitu supaya kalau UAS mata kuliah yang lain cukup berat, perlu waktu yang lama gitu, nanti teman-teman bisa terbantu dengan mata kuliah ini. Gitu, lebih fleksibel pengerjaannya. Udah cukup ya? Cukup, Bapak. Terima kasih. Oke. Sebelum kita akhiri, kita boleh dong kita dokumentasi dulu nih sesi terakhir. Nanti dikirim ke grup masing-masing aja lah ya supaya ada isinya gitu loh sebelum nanti bubar di grupnya Sensinya gitu. Kak Lestari udah ada. Oke, siapa nih yang mau? Jangan lupa ya untuk UASnya nanti semuanya harus submit agar
mempermudah saya untuk konversi ke Siakad gitu loh. Jadi nggak manual satu-satu. Ketika saya ngasih penilaian di LMS, tinggal satu kali klik semuanya pindah ke Siakad gitu. Jadi mohon untuk apa namanya disubmit gitu ya, saling mengingatkan. Oh iya, satu lagi ya, untuk presensi kita malam hari ini juga sebagaimana kemarin ya Mbak Lestari di kelasnya di KM 202, 203, 204 nanti dikirim ke grup saja gitu. Sebagai salah satu rangkaian dari kehadiran. Oke, bisa Oke, kita baik, Pak. iya, terima kasih. Bisa kita dokumentasi sekarang? Ya, siapa aja lah boleh lah ya, Mbak Sinta atau Mbak Lestari, Mas Raffi. Kalau Lestari bisa? Nggak bisa aku ya. Caranya Raffi. Oke, saya bantu ya. Iya. 1, 2. Bentar ya. Tahan. Bentar. Oke, ini slide kedua. 1, 2. Oke, sekarang di slide ketiga ya. 1, 2. Oke, sudah semua, Pak. Makasih Raffi. Ya. Terima kasih, Raffi. Oke, terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan lancar dalam setiap aktivitasnya. Sampai bertemu di semester depan. Sukses selalu. Terima kasih. Saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih, Selamat Pak. malam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.